ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelasnya silakan Restasan. Sebelum kita mulai, lapor lagi kita berdoa untuk dan masing-masing doa dimulai. Doa dapat dicukupkan. Baik, nah sekarang Sensei mau absen dulu ya. Kira-kira nanti kalau temennya misal ada yang sakit terus nitip izin, kasih tahu ke Sensei ya. Siap, Sensei. Baik, Sensei absen ya. Dimas-san? Ya, Dimas. Oke. Sinta-san? Resta-san? Dimas. Vira-san? Nindi-san? Salita-san? Sucipto-san? Oh, masuk. Ada suratnya nggak atau nggak ada tablet sama sekali nih? Oh, nggak ada ya? Oke, Sensei Alpha ya. Oke, lanjut. Diva-san? Maya-san? Neju-san? Oke, hadir ya, kecuali Sucipto-san. Oke. Nah, selanjutnya nih, Sensei bakalan nampilin gambar di sini. Minasan ya. Nah, ada 2 gambar nih. Sensei mau tanya ke Minasan. Minasan ini tim yang kalau sebelum berangkat ke sekolah itu tim makan dulu baru mandi atau mandi dulu baru makan nih? Makan. Ayo coba angkat tangan yang makan dulu baru mandi siapa aja nih? Oke, 3 orang ya. Berarti sisanya mandi dulu baru makan ya? Oke. Sekarang Sensei mau tanya nih, coba ke siapa ya? Najwa-san, kamu kegiatannya kamu kegiatannya dari pagi sampai malam itu ngapain aja kira-kira? Bisa dijelaskan ke teman-temannya? Biasanya kalau dari pagi itu berarti bangun dulu. Oke. Habis bangun baru mandi. Oke. Jadi makan. Habis makan biasanya sekolah. Habis sekolah itu kadang kalau jam istirahat makan di kantin. Terus pulang kerjain tugas tidur. Ya itu kalau semisal dari sekolah ya berarti ya. Nah sekarang Sensei mau tanya ke Dimasan. Nah kalau semisal hari libur nih, kan kalau Senin sampai Jumat kan sekolah tuh. Kalau di weekend Sabtu Minggu kegiatannya dari pagi sampai malam itu ngapain? Dari pagi sampai malam bangun tidur, terus makan, terus tidur lagi, terus bangun sholat zuhur, terus tidur lagi, terus bangun sholat asar, terus tidur lagi sampai maghrib. Banyak tidurnya ya? Banyak tidurnya kalau weekend. Terus gak mandi. Nah, jangan ditiru ya Minasan ya. Siap, Sensei. Kalau coba Salita-san, kalau semisal Salita biasanya kegiatan yang paling disukain dari dalam satu hari itu yang mana tuh? Tidur. Wah, makan. Gak ada yang belajar atau ke sekolah semangat gitu? Gak ada ya Minasan ya? Oke. Oke, karena Minasan ternyata kegiatannya dalam sehari-hari itu beda-beda ya ternyata, gak mungkin sama dong. Oke. Lanjut ya. Oke, Minasan, sebelum Sensei lanjut, Sensei mau tanya lagi sebentar. Di sini siapa yang suka membaca? Secara umum nggak ada yang suka membaca? Ada. Kalau baca itu baca apa biasanya? Baca buku, novel, serius novel. Oke. Suka baca novel kan? Oke. Jadi Sensei kasih bacaan ya sekalian ya bareng ya. Oke. Oke, kita langsung mulai aja baca bareng-bareng. Yuk, dimulai. Yo, bunga pariwidatta, nazenada, kaupuji, yo mokuni kita. Oke, lanjut.
ini kelompok ya, startnya 22 dengan teman di sampingnya, dan sisi akan membagikan KPD. Nggak ada kelompoknya? Wah, apa sendiri? Nah, dari KPD yang saya sudah bagikan itu sudah ada bacaan yang tadi saya jelaskan di depan. Nah, dari bacaan tersebut bersama teman kelompok kalian bisa didiskusikan artinya apa, dan juga sekalian dicari bunpo apa, memahami bunpo-bunpo yang ada. Oke, saya kasih waktu berapa menit? 2 menit, 3 menit? 5 menit. Oke. Oke, saya anggap sudah 5 menit ya. Oke, dari baca yang depan. Oke, kelompok mana yang mau maju? Atau mungkin nggak usah maju ya, dari tempat saja langsung membicarakan ini dalam konteksnya itu artinya apa dalam semuanya? Atau mungkin berdasarkan kalimat-kalimatnya, paham nggak artinya apa? Silahkan dimasukkan yang sendirian ya. Baca itu ya. Langsung aja dalam artinya itu apa, isinya apa? Oh, secara umum. Secara umum menceritakan kegiatannya dalam satu hari saja. Dalam satu hari. Dalam satu harinya itu gimana? Maksudnya gimana? Dalam satu hari gimana itu apa aja kegiatan yang terjadi dalam satu hari? Jadi Kan biar gampang mungkin ya. Oke. Nah, dari sini kan ada ini. jadi dalam satu hari itu si saya tidur, terus habis itu merapikan tempat tidur, terus mandi, terus makan dulu, terus sampai kelas, main. Habis itu juga waktu mau makan malah uangnya ketinggalan. Jadi kayaknya satu harinya apa sih? Oke. Betul ya. Jadi kan itu secara rangkuman ya. Setelah itu kan setelah ditulis di KPD itu Sensei menyuruh kalian untuk menuliskan kalimat-kalimat yang mungkin kalian tidak pahami, karena tadi kan penjelasannya masih harus Sensei jelaskan pakai gambaran ya. Nah, silakan temukan apa langsung, karena tadi sudah mencari 5 menit, silahkan kalimat apa saja yang menurut kalian masih rancu artinya atau belum paham artinya apa. Angkat tangannya. Ayo. Kalimat bedo kata tekara hayaku wakugoni haita. Oke, yang pertama yaitu sudah ditemukan dari teman Lestasan. Pertama adalah bedo kata juketara hayaku okuroni haita. Nah, di sini tuh apa, kita akan pelajari bentuk tekara. Nah, bentuk tekara itu jadi dalam artian dalam perkembangan kita itu apa, kata bedo kata juke itu membersihkan seperti setelah karena ini kan ada tanda panahnya, jadi setelah melakukan ini itu langsung melakukan kegiatan ini begitu. Nah, untuk kata kerja satu itu langsung ya yang bentuk yang ada t-nya itu langsung menjadi si t. Setelah itu ada yang ichiri itu t gitu, ada untuk sematinya. Dan juga yang verb 2 itu maksudnya kata kerja bentuk kedua itu tinggal tambahin t saja. Satu plus kara. Nah, untuk bentuk nasta itu saya anggap sudah paham untuk bentuk tekara. Sudah selesai. Oke, setelah itu ada lagi bentuk tekara di situ. Ada lagi bentuk tekara di situ. Nah, Sarita-san, doso. Tomo desu kara okaneo karite kara kareo tabeta. Hai, odes. Jadi ini juga contoh tekara ya. Terutama contoh tekara itu yang untuk karite. Apakah ada yang tahu ini karimas itu bentuk kata kerja keberapa?
sensei. Salah. Kalau bukan kertas satu jadi 2, oke betul. Jadi kan dalam bentuk kari T, karena dia kan kari mas, jadi masnya hilang tambahin T, setelah itu plus kara. Jadi kan dalam artian bisa paham kan saudara? Oke, saya nggak paham. Saya itu kalimat untuk selanjutnya, kalimat yang belum paham artinya. Oke, dimasan dodo. Anu sensei, aku iku maini miruko nonton. Oke, untuk bentuk maini, kalau melihat dari gambar paham atau enggak? Jadi ini panahnya tadi arah ke kanan, sekarang ke kiri. Ya, jadi, Sebelum berangkat. nah betul. Jadi sebelum ya, nah, ini kurang punya tadi. Tadi gakoe iku maini, jadi kan miruku nonda. Jadi karena panahnya kebalik, jadi kan sebelum dia berangkat ke sekolah dia melakukan lagi meminum susu. Nah untuk bentuknya bentuk kamus. Jadi bentuk kamus ini minggu kemarin udah dipelajari kayaknya ya, bentuk kamus yang bentuk ruru gitu. Oke, itu bentuk kamus itu ada kata benda tambah no tambah maini. Itu bentuk yang maini. Oke. Selanjutnya ada lagi kata-kata yang belum dipahami. Baik, dosok salitasan. Oke, dari bentuk ini apa dari gambar saja, apakah sudah paham? Ini apa? Ada tanda panahnya juga. Apakah sudah paham kalau diartikan bagaimana? Oke, betul. Jadi ta atau d, bentuk ta lampau. Karena bentuk lampau dan juga tanda panahnya ke kanan. Jadi setelah sama seperti yang T karat tadi, karena bentuknya ke kanan, jadi dianggap itu setelah melakukan ini itu melakukan kegiatan kedua. Nah untuk bentuknya itu bentuk ta plus atau d, setelah itu kata benda plus no plus atau d. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Mungkin banyak pertanyaan di mengenai Bumpo ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, sensei bertanya ya. Nah, tadi kan belajar tentang tekara dan ta atau d. Nah, dari tekara dan ta atau d ini perbedaan dan persamaannya apa? Oke, sensei lanjut. Jadi perbedaan persamaan ini untuk bagian tekara itu kegiatannya dilaksanakan langsung setelah melakukan kegiatan pertama. Sukuchios tekara teo araimasu. Jadi setelah makannya pasti langsung cuci tangan, nggak mungkin langsung main game atau apa kan kotor tangannya. Kalau sojius tekara ofuro hakni hairu itu bisa juga sama apa? Bisa dilakukan langsung atau mungkin. Nah untuk usia non dekara nih kan pasti rata-rata kalau minum obat langsung tidur. Nah untuk yang ta atau d itu mereka itu langsung itu untuk jangka waktunya itu tidak apa-apa panjang. Jadi melakukan kegiatan setelah itu boleh gitu melakukan kegiatan apa-apa. Misalnya kan sojiwo tekara ofuroni hairu kan setelah membersihkan kamar atau apapun kan bisa masih ada waktu. Jadi makanya bisa melakukan selain nggak langsung mandi itu boleh. Misalnya panduang otapeta alpete emas kan masih bisa baca buku dan seterusnya. Oke, Ren Sushimasho yang pertama nih. Dimasan Nomor 1 ya. iya. Benkyo shite kara tomodachi to asobimasu. Oke, betul. Itu apakah bisa pakai ta atau d juga? Oke. Bisa ya pakai ta atau d. Saya itu nomor 2. Besok restasan. Igoto sitato soji shimasu. Oke. Saya itu nomor 3. Oke, karena tidak ada sensei yang melanjutkan saja ya. Itu karena tanda panahnya mengarah ke kebalikannya. Jadi kalau dari pembelajaran sensei tadi ini pakai yang maini,
Reito Surumaini, Kaijo Surumaini Beritahu Mas. Setelah itu lanjut lagi, ada latihan itu Ryo Surumaini Yasaiwo Kaimas. Setelah itu ada juga latihan Benkyo Start de Nemas. Oke, saya akan berikan tugas pendek ya. Oke, per kelompok tadi saya akan berikan gambar. Dari gambar di sini tuh kalian bisa langsung membuat kegiatan, berikan per kelompoknya. Jadi misalnya saya beri contoh. Ini kan sensei memegang dari tempat tosokan atau perpustakaan. Ima sogashi. Tosokan de sukudai wo suru. Sukudai wo stato de manga o yomu. Soste kaeru mae ni tomodachi to asobu. Kyou no seikatsu tanoshimu. Jadi kalian menggunakan bentuk bunpo yang sudah ada sensei tadi ajarkan 3 bunpo tersebut. Dan juga bisa didiskusikan isinya siapa saja. Kayak minimal tadi sudah sama yang saya katakan 5 kalimat ya. Tadi saya beri waktu ya 10-15 menit. Oke, karena sudah selesai, silahkan maju satu orang saja, satu kelompok saja. Silahkan dari kalimat tersebut. Dimasang terus. Maju. Langsung dibaca. Kagono atau de ayaku uchini kaimashita. Suru de sukina ni mewo mimashita. Ini setelah Deska sambung burai biro atau de oka sangga yomimashita. Yo shimete kara ni ikimashita. Nagai ikan de halao tetsudai mashita. Mo sukaremashita kara terebiyo mimasen. Ni modoro ni okuro airimashita. Suste memashita. oke, betul itu tangan dulu karena panjang ya beberapa kalimat. Jadi silakan ditulis. Oke, tadi itu contohnya kalimat paragraf ya tentang mentansi tema apa nggak salah tadi gambarnya ini atau rumah ya. Iya. Nah itu karena sudah silakan dikumpulkan kertas-kertasnya itu. Oke, tadi kita belajar apa saja? Ada rumah ini, setelah itu ada TAUD dan TK. Oke, akan dilanjutkan. Nah, minasan, jadi sebelumnya tadi kan sudah mempelajari ada bumbu apa aja tadi? Ada 3 bumbu kan tadi kalau nggak salah apa aja tadi? Atau D, lalu ya. Nah, sekarang sensei bakalan ini sih bagiin sebuah kertas, yang mana masing-masing kertas ini ada sebuah gambar. Nanti sensei ingin minasang menganalisis dari gambar ini lalu dibuat kalimat gitu. Jadi analisis dulu, habis itu dibuat kalimat dari hasil dari analisis ini. Oke.
Baik, apakah sudah selesai Minasa? Karena belum ya. Kurang 1 menit lagi. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi Sensei ingin 3 siswa, mungkin Dimasan, Kumadesan, dan Mindesan, silakan masuk ke depan untuk membacakan hasil dari analisis dari gambar tersebut. Silakan. Silakan masuk ke depan. Baik, dari yang pertama, silakan yang bisa. Bebek rumah ini suku Jisma. Baik. Selanjutnya rumah Indonesia. Suci rumah ini kamu tapi mas. Kamu dapat masuk. Oke. Baik, Kenasan, beri tepuk tangan kepada teman yang Nah, karena tadi dirasa Minasa sudah paham dari Kumpo. Tadi ada rumah ini, saat T sama Tekara. Sekarang saya ingin tanya, ada yang tahu nggak kegunaan dari Nani Tekara itu apa? Kegunaan dari Kumpo Nani Tekara. Ada yang bisa jawab? Silakan. Oh, hai, Kasta. Jadi tekara itu artinya itu setelah dan digunakan itu secara langsung. Jadi misal Demas itu langsung setelah minum obat langsung tidur. Jadi Kusuryo Tekara Demas. Oke. Baik, untuk Kumpo yang kedua, Nani rumah ini, ada yang tahu kegunaannya apa? Rumahnya itu apa? Nani rumah ini. Hai, gimana? Besok. Buat yang Kumpo rumah ini tuh buat menyatakan kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan lainnya. Jadi kalau contohnya suci rumah ini kamu tapi mas. Jadi sebelum saya bersih saya makan. Oke. Untuk Kumpo yang terakhir ada apa? Tak atau T ya? Nani tak atau T itu gunanya apa? Dan artinya sendiri itu apa? Kumpo Nani tak atau T. Yang tahu? Baik, mungkin Salita Hasan mungkin tahu jawabannya. Setelah jadi sudah pergi belanja itu kita tidur dan nggak langsung tidur. Oh, jadi ada kegiatan sebelumnya itu ya. Oke. Baik, mungkin Sensei rasa Minasa
Rumaini sama Tekara. Nah, jadi sebelum pulang, sensei ada tugas penyelesaian, yaitu silakan bikin sebuah sabukun ya tentang ichi lah menggunakan bumpo. Jadi ketiga bumpo ini Nagani, Tekara, Tasote sama Rumaini. Jadi silakan mau menciptakan apapun terserah tuh. Silakan tulis di kertas, dikumpulkan di permasalahannya apa? Minggu depan. Minggu depan ya. Oke, jadi tugasnya dikumpulin minggu depan. Oke. Baik. Karena sesi pembelajaran sudah selesai, mari kita akhiri kelas hari ini dengan membaca doa. Ketua kelas Sari Kasang, ketua kelas silakan diminta. Sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.